Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku semuanya, banyak orang bertanya akhir-akhir ini, apakah amalan ibadah dan juga ibadah-ibadah sosial itu haram hukumnya atau bid'ah dolalah jika kita amalkan sekarang ini tanpa ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita runut dari rukun Islam yang ada. Syahadat di zaman Nabi itu hanya diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang orang tidak cukup melafazkan syahadat dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, melainkan ditulis dalam bentuk kaligrafi, diletakkan di masjid-masjid, musala, madrasah, dan di rumah-rumah. Yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Apakah ini bid'ah? Tidak bid'ah, saudara. Sama juga ketika orang bertanya, bagaimana orang sekarang sholat mengenakan sarung atau celana? Apakah itu bukan bid'ah? Iya, itu bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Walaupun tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sholat dengan jubah. Kita di Indonesia dan di mana-mana orang boleh sholat dengan celana, dengan sarung, dengan pakaian adat masing-masing. Dan itu sekali lagi bukan bid'ah. Demikian juga kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW dalam riwayat khutbah Jum'ah yang merupakan rukun sholat Jum'ah itu menggunakan full bahasa Arab. Tapi orang Islam di mana-mana saat ini di Indonesia, khutbah Jum'ah disampaikan dalam dua bahasa, bahasa Arab dan juga ada bahasa Indonesia agar orang paham apa yang disampaikan oleh para khatib. Apakah itu bukan bid'ah? Bid'ah itu bid'ah hasanah. Itu boleh dilakukan meskipun tidak ada contohnya di zaman Nabi. Demikian juga kita umat Islam Indonesia misalnya, zakat, rukun Islam yang ketiga. Orang tidak zakat menggunakan gandum. Rasulullah berzakat menggunakan zakat fitrah dengan gandum. Kita di sini dengan beras. Apakah itu bukan bid'ah? Bid'ah itu bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah, sebagaimana sering dispekulasikan banyak orang sekarang ini, sehingga menyebabkan banyak umat awam itu bingung karena amalannya yang selama beratus-ratus tahun di bawah bimbingan para ulama warasatul anbiya dianggap bid'ah. Demikian juga kalau kita telusuri juga haji, ya. Haji kita menggunakan pesawat terbang, menggunakan kendaraan-kendaraan yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Apakah kita dilarang menggunakan pesawat untuk naik haji ke Makkah Al-Mukarramah? Tidak. Walaupun Rasulullah berangkat menuju ke Makkah untuk naik haji bersama sahabat menggunakan onta dan kuda, ya. Tapi itu bukan bid'ah. Demikian juga saudara-saudara, kita berkorban bukan dengan onta, kita berkorban dengan sapi dan kerbau. Apakah itu bukan bid'ah walaupun tidak ada contohnya di zaman Nabi? Ya, itu bid'ah, bid'ah hasanah. Apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak berarti haram dilakukan oleh orang sekarang. Jika orang sekarang begitu bersemangat menyatakan bahwa semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi maka itu mardud dan tidak ada dalilnya, maka apakah ada dalilnya yang melarang apa-apa yang saya sebutkan tadi? Sholat pakai sarung, ya. Haji tidak naik onta, zakat dengan beras, berkorban tidak dengan onta tapi dengan sapi, yang semuanya itu tidak ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu amalan-amalan kita yang selama ini di bawah bimbingan para ulama, para umat Islam awam pun juga melakukan ini
di bawah bimbingan para ulama dan para kiai, tidak perlu ragu. Dan ulama-ulama lain yang tidak setuju, jangan ikut-ikutan kontrol amalan orang lain atau pengamalan daripada ormas-ormas Islam lainnya. Yang justru kewajiban kita sekarang ini bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah. Silakan tidak melakukan amalan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan sekali-kali mengontrol amalan ormas-ormas lain. Maka itu menjadi sumber perpecahan umat yang sekarang ini mengancam umat Islam Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.